Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, senang dapat menjumpai saudara dalam sapaan gembala hari ini. Saya Pendeta Yedi Otniel Lilina dari GKI Sunter. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, saat ini kami ingin memahami firman-Mu, yang melaluinya kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, belajar untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini didasarkan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 2, ayat 6 dan 7. Dikatakan demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sahabat GKI, sebuah tanaman yang hidup mestinya tidak hanya memiliki batang, ranting, dan daun yang mendukungnya untuk menghasilkan bunga atau buah. Tetapi tanaman itu juga harus memiliki akar yang baik dan media tanam yang baik, yang memungkinkan adanya pertumbuhan yang baik. Kalau kita mengingat perumpamaan tentang seorang penabur dalam Injil Lukas, maka kita dapat mengetahui bahwa media tanam untuk tanaman itu penting dan perlu diperhatikan. Karena selain benih yang jatuh di tanah yang baik, semua benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di tanah berbatuan, dan benih yang jatuh di semak berduri, semuanya mengalami pertumbuhan yang tidak maksimal, bahkan mati dan tidak pernah tumbuh sama sekali. Tanpa media tanam yang baik yang sesuai dengan kebutuhannya, tanaman itu akan terhambat pertumbuhannya. Mungkin saja tanaman itu tumbuh dan hidup, tetapi mungkin hanya sekedar hidup tanpa hasil atau tanpa memberi manfaat dan arti. Yang seharusnya berbunga menjadi tidak berbunga. Yang seharusnya berbuah menjadi tidak berbuah. Dan sebagai orang Kristen yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah komunitas, kita diajak untuk memperhatikan dan berhati-hati di dalam pergaulan kita. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebagai seorang Kristen yang sudah dibaptis dan menyatakan pengakuan percayanya, setidaknya dengan mulut kita, kita adalah orang-orang yang sudah mengaku sebagai seorang yang sudah menerima Kristus, bahkan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dengan menerima Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah dimiliki dan dikuasai oleh Kristus. Itu sebabnya tidak aneh jika Rasul Paulus menasihatkan kita supaya hidupmu tetap di dalam Dia, bahkan berakar di dalam Dia. Artinya, sebagai seorang yang sudah menerima Kristus, kita harus selalu berelasi atau berhubungan erat dan bersekutu dengan Kristus. Bukan hanya ketika kita baru saja menjadi Kristen, tetapi juga untuk setelah itu, untuk seterusnya, bahkan untuk selamanya. Kita tetap harus berelasi atau berhubungan erat dan bersekutu dengan Kristus.
bukan hanya sebulan atau 2-3 bulan saja. Dan bukan hanya dulu saja kita berelasi atau berhubungan erat dan bersekutu dengan Kristus, tetapi juga sekarang dan untuk terus menerus, bahkan sampai kematian menjemput kita, kita harus tetap di dalam Kristus. Dengan berelasi atau berhubungan erat dan bersekutu dengan Kristus, kita akan memiliki perasaan Kristus, kita akan memiliki pikiran Kristus, kita akan memiliki perbuatan-perbuatan Kristus. Karena menerima Kristus bukan hanya sekedar keyakinan teologi saja, tetapi juga merupakan gaya hidup orang Kristen. Jika kita tidak berelasi atau berhubungan erat dan bersekutu dengan Kristus, kita seperti tanaman tanpa akar dan media tanam yang baik. Tanpa akar, tanaman akan mati. Tanpa media tanam yang baik, tanaman itu akan mengalami banyak hambatan untuk tumbuh dan tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, akar yang baik yang berada di dalam media tanam yang baik akan sangat memungkinkan tanaman itu untuk menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah sebagai yang dibutuhkannya. Tetapi juga yang akan menopangnya untuk tumbuh tegak sehingga tetap kuat saat tertiup angin kencang sekalipun. Jika kita tidak berelasi atau berhubungan erat dan bersekutu dengan Kristus, atau kita berada di luar persekutuan dengan Kristus, maka hidup kita tidak akan memberi manfaat. Hidup yang tidak menghasilkan bunga atau buah. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi hiduplah tetap di dalam Kristus. Tetap berelasi, tetap berhubungan erat, tetap bersekutu dengan Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, sebagai orang-orang yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, biarlah kami boleh tetap hidup di dalam-Mu dan berakar di dalam-Mu, sehingga dengan iman yang kuat, kami hidup benar, berkarya baik, mendatangkan kebaikan dan sejahtera di dalam hidup bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.